Cerita hantu Kota Tua Jakarta. Dikisahkan oleh seorang narasumber. Kejadian ini saya alami 3 minggu yang lalu. Saya dan seorang teman pergi berlibur ke Kota Tua Jakarta. Kami berangkat menaiki kereta api dan tiba di stasiun kota sekitar pukul 11 siang. Saya pun segera mendatangi Taman Fathahillah. Subhanallah, menakjubkan sekali, mirip dengan di luar negeri. Akan tetapi, entah kenapa, mata saya senantiasa tertuju pada sebuah restoran ayam cepat saji yang terkenal. Siapapun pastilah tahu namanya. Di bagian bawah gedung itu digunakan untuk restoran, sementara gedung di bagian atas dibiarkan kosong begitu saja. Terdapat sebuah jendela di lantai 2 yang tidak ada kacanya dan juga tidak ada daun jendelanya, sehingga sangat terlihat jelaslah bagian di dalamnya. Di sana saya melihat sedang ada seseorang yang berdiri sembari terus melihat keramaian di bawahnya. Barangkali ia merasa terusik karena terus kuperhatikan, dan tiba-tiba saja dia menoleh ke arahku. Ya Allah, aku sangat terkejut saat itu. Kulihat wajahnya yang nampak jelas, tanpa hidung, tanpa mulut. Namun dari tatapan matanya, ia seperti menyimpan dendam dan kemarahan. Karena takut, aku buru-buru mengalihkan pandanganku darinya. Kutarik temanku untuk segera beranjak menuju Museum Sejarah Jakarta. Satu hal yang membuatku penasaran di sana adalah penjara bawah tanah. Temanku tidak mau ikut masuk karena takut. Namun entah kenapa, seperti ada kekuatan yang mendorongku untuk melangkahkan kaki ke sana. Saat itu pengunjung Museum Jakarta sangatlah ramai. Tetapi entah mengapa rasanya seperti sunyi sekali. Saat tiba di ruang tahanan bawah tanah, pertama yang kukunjungi adalah penjara yang ada di sebelah kiri. Terasa aura kesedihan, gelap dan pengap. Kulihat langit-langit ruang di sana begitu rendah. Namun di dalam ruang penjara terdapat bulatan besi bulat untuk memborgol kaki para narapidana pada masa itu. Dan juga aku melihat ada seseorang yang sedang duduk di sisi kiri penjara. Awalnya kukira ia adalah pengunjung sama sepertiku. Tetapi ada yang aneh dengan pengunjung tersebut. Kenapa ia tidak memakai baju dan hanya mengenakan celana petani zaman dahulu? Badannya sangatlah kurus. Ku perkirakan usianya sekitar 20 tahunan. Beruntunglah naluriku segera cepat bekerja. Ayo cepat keluar, ia bukanlah manusia. Dengan setengah berlari, aku buru-buru keluar dari ruangan penjara bawah tanah tersebut. Namun
Saat tiba di depan pintu, aku mendengar laki-laki itu berbicara. Apa salah saya hingga dibawa ke penjara ini? Aku sangat terkejut, dan entah mengapa kaki ini seperti bergerak sendiri untuk masuk kembali ke dalam penjara. Benar saja, laki-laki itu menatapku tajam dan kembali bertanya, apa salah saya? Terlihat jelas raut wajahnya, sedih, marah, dan penuh dendam. Karena ketakutan, refleks aku berlari kembali keluar. Namun saat berada di luar, ada keanehan yang terjadi pada kaki kiriku. Kakiku terasa sangat berat sekali. Untuk berjalan pun harus diseret-seret. Setiap kali ku seret kaki kiriku, saat itu pula terdengar suara besi rantai. Astagfirullahaladzim. Aku terus membaca istighfar dalam hati sembari terus bergerak menuju pintu keluar. Ya Allah, tolong saya. Semakin lama melangkah, semakin terasa sakit dan berat sekali, diiringi suara rantai besi yang juga terseret. Beruntunglah, setelah sekian jauh melangkah sembari menahan sakit dan berat, saya melihat seorang security yang sedang bertugas. Aku bergegas memanggilnya. Pak, tolong bantu saya. Security itu menghampiri saya dan nampak kebingungan. Ada apa, Pak? Apa yang bisa saya bantu? Saya dari penjara bawah tanah, Pak. Kaki kiri saya ini seperti ada yang merantai. Nampaknya security itu pun langsung memahami dengan apa yang saya alami. Ia pun bergegas memapa saya menjauh dari penjara itu. Saya dipersilakan duduk dan ada security lain yang mendekati saya. Tanpa bertanya, ia langsung memegang dan mengangkat kaki kiri saya. Ku perhatikan ia membaca doa-doa. Namun tiba-tiba saja, entah kenapa, ada perasaan sedih yang begitu dalam hinggap di hati saya. Sehingga tanpa sadar saya menangis terseduh-seduh. Security yang tadi memapa saya memberikan air putih. Dan alhamdulillah, berangsur kondisiku mulai normal kembali. Kaki kiriku pun terasa ringan. Aku ucapkan banyak terima kasih kepada bapak security tersebut. Nampaknya di sana memang seringkali pengunjung yang mengalami hal ganjil saat berada di penjara bawah tanah. Dan para security pun telah paham dengan situasi tersebut. Demikianlah cerita misteri mengenai hantu kota tua Jakarta. Subscribe jika Anda menyukai kisah-kisah misteri lainnya. Jangan lupa berdoalah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, agar senantiasa dijauhkan dari gangguan-gangguan makhluk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.